Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa jadi teman sharingnya. Pemirsa Intens Investigasi, tabir misteri di balik kisruh rumah tangga Wardati Namawa dan Insanul Fahmi kini menyeret nama baru yang mengejutkan. Secara belak-belakan, pihak Insanul melayangkan tudingan tajam kepada sosok berinisial FRS yang dituding sebagai dalang di balik keretakan rumah tangganya. Benarkah sosok FRS yang dimaksud adalah Fairuz A. Rafiq? Lantas, seperti apa Fairuz yang tampak aktif di media sosial, di mana lewat unggahan menyentuh, ia menuliskan tentang kezaliman dan potongan khutbah Rasulullah. Benarkah ini sebuah tamparan halus bagi pihak Insanul? Mengapa Fairuz memilih bicara lewat jalur religi di tengah tudingan pedas yang menyebut adanya pengaruh kekuatan kegelapan? Di sisi lain, Wardati Namawa justru harus kembali berjibaku dengan hukum. Namun, di tengah perseteruan ini, muncul sebuah plot twist yang membingungkan. Mengapa pihak Inara kini mendadak mengaku masih sangat menyayangi Insanul dan memilih jalan damai? Siapa sebenarnya sosok FRS yang disebut sebagai penghasut perceraian? Dan benarkah Inara Rusli rela mencabut laporan demi mempertahankan keutuhan cintanya pada Insanul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, tabir misteri di balik kisruh rumah tangga Wardati Namawa dan Insanul Fahmi kian memanas setelah pihak Insanul secara mengejutkan melayangkan tudingan tajam kepada sosok berinisial FRS yang dituding mempengaruhi keretakan rumah tangga Mawa dan Insanul. Fairuz A. Rafiq yang namanya diduga ikut terseret pun akhirnya muncul dan memberikan responsnya. Bukan tentang sulit, tapi mengamalkan ilmunya gitu, mengamalkan ilmunya ya. Karena sejatinya kalau memang tidak ada sebuah permasalahan dalam hukum Islam itu kan menikah itu kan syarat dan ketentuannya banyak. Gak hanya sekedar menikah karena nafsu gitu, dan yang bisa mengamalkannya adalah orang-orang tertentu gitu. Dan harus seizin istrinya dulu, dan pastikan kita tidak menyakiti hati istri kita. Nah, permasalahannya di saat itu dilakukan, apakah kita tidak menyakiti gitu? Karena pada sejatinya pernikahan yang hanya dijalani hanya satu istri aja, permasalahannya aja ada gitu. Gimana lebih dari itu gitu? Kan sunnah Rasul itu masih banyak yang lain. Kenapa nggak diamalkan sunnah-sunnahnya yang lain gitu? Dan benar kata suami saya, masih banyak yang harus diperbaiki. Kenapa harus yang dilihat dan diprioritaskan adalah tentang poligaminya gitu? Nanti kasihan agama Islam, guru-guru kita yang sudah ngajarin, ibaratnya berjihad di jalan Allah gitu, memberikan ilmu yang baik dan benar, tapi karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut, akhirnya mencemarkan nama baik Islam juga gitu. Jadi itu kan disayangkan. Jadi alangkah baiknya amalkan sesuatu hal yang lebih prioritas dulu nih, kira-kira apa gitu loh. Jadi jangan sampai menyakiti hati perempuan juga, karena kan kodratnya perempuan itu di dalam Islam sangat dimuliakan sama Allah gitu. Sudah dong, sudah. Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa jadi teman sharingnya. Yang jelas aku senang dia menjadi wanita yang kuat dan hebat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa mengingatkan dia dengan sesuatu hal yang baik, gitu aja. Didoain aja, mudah-mudahan dapat keadilan seadil-adilnya. Di sisi lain, melalui unggahan story di media sosial pribadinya, Fairuz seolah menumpahkan isi hati yang teriris, namun penuh ketabahan, dengan mengunggah kalimat menyentuh tentang sebuah kezaliman.
Ketika kamu sakit, dosamu diampuni. Ketika kamu dizolimi, doamu diijabah. Ketika kamu bersyukur, nikmatmu ditambah. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Tulis Fairuz dengan penuh makna. Seolah ingin memberikan tamparan halus, Fairuz juga menyisipkan potongan khutbah terakhir Rasulullah yang mengingatkan setiap insan agar tidak membalas luka dengan luka, sembari memberikan peringatan keras bahwa setiap perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Khalik. Lantas, apakah rentetan unggahan religius ini merupakan bentuk pembelaan diri Fairuz atas tudingan kepada dirinya yang diduga mempengaruhi keretakan rumah tangga Mawa dan Insanul? Sementara itu, hari ini Wardatina Mawa justru harus kembali berhadapan dengan proses hukum di tengah ramainya tudingan Insanul kepada sosok FRS yang dituding mempengaruhi keretakan rumah tangganya. Mohon maaf, aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah jadi dari situ itu udah ada registrasi udah. Jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, kayak nggak bakal ngaruh juga di aku. Sidang perdana kapan emang? Tanggal berapa Kak kemarin? Sidang. Hakim mengajukan gugat cerainya mungkin? Pas aku ke Medan kemarin. Pas aku ke Medan kemarin itu tanggal 26 ya? Ya kan, bertepatan juga ya sama pernikahannya Bang Ki ya. Sidang perdananya kapan, nggak Kak? tahu itu tiba-tiba, kebetulan banget qadarullah. Sidang perdananya kapan, Kak? Proses mediasi nanti. Iya, kayaknya dalam waktu dekat sih. Menurut aku ya kalau Pengadilan Agama itu lebih cepat ya prosesnya ya. Jadi ini bakalan lebih cepat prosesnya. Aku juga butuh tenang, jadi ya udah lebih cepat lebih baik. Nggak ada sih. Masalahnya netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu loh Kak. Punya prinsip kalau emang itu aku bilang ya jadi aku nggak bakal tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau ngasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Memang aku fokus. Pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Kemarin kan dia ke Polda. Mengajukan gugatan cerai, lega nggak Kak? Lega banget, alhamdulillah. Akhirnya berpisah dengan iya, laki-laki. mohon doanya juga ya, semoga bisa cepat prosesnya. Kemarin kan ke Polda, Kak. Dia kan meminta Di statement di Polda. Kenapa dipercepat gitu? Nggak apa-apa sih, menurut aku kayak ya sama aja. Maksudnya kan, tapi tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku mengajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan, oke? Uang bisa kembali ya? Nggak apa-apa, mereka bersama aja, lagian aku udah ikhlas juga. Oh, udah itu. Sebelumnya, Insanul Fahmi secara terang-terangan mencium adanya aroma konspirasi di balik keruntuhan rumah tangganya bersama Mawa. Didampingi kuasa hukumnya Tommy, Insanul menyoroti konten podcast dan rentetan unggahan di media sosial milik sosok berinisial FRS yang dianggapnya telah meracuni pikiran sang istri untuk segera berpisah darinya. Bahkan, sebuah peringatan keras pun dilontarkan. Insanul mengingatkan sosok FRS agar berhenti menghasut seseorang untuk bercerai. Publik pun kini bertanya-tanya, benarkah sosok FRS yang dimaksud oleh Insanul dengan tudingan itu adalah Fairuz Arafiq? Kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa orang yang ya bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insanul kan, ya kita bisa lihat nih beberapa ada FRS ya, itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial, isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja, dan Mas Insanul pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Dia padahal berhijab, tetapi isinya itu membuat orang ataupun berdua ini menjadi pisah. Itu orang yang nggak patut dicontoh, karena keadaannya keluarganya dia itu tidak bisa disamakan dengan
keluarganya Mas Insanul, itu nggak bisa. Jadi jangan dipukul rata, jangan dicerminkan bahwa apa yang ada di keluarganya dia disamakan dengan Mas Insanul, ya. Jadi ini digarisbawahi, jangan orang asal bicara, asal memberikan statement dan mempengaruhi orang supaya Mawa itu bisa sama Mas Insanul. Kalau Allah belum bisa memisahkan dua orang ini, siapa yang memisahi? Nggak akan bisa dipisahkan, termasuk kamu. Tanpa tedeng aling-aling, kuasa hukum Insanul pun mengingatkan dengan nada bicara yang menghujam agar FRS tidak asal bicara dan berhenti mencampuri urusan rumah tangga kliennya. Tudingan ini kian meruncing seiring dengan intensitas Wardatina Mawa yang belakangan ini kerap memamerkan momen kebersamaan yang begitu intim dengan Fairuz, termasuk kemunculannya yang blak-blakan di kanal YouTube milik sang artis. Pihak Insanul menilai kehadiran FRS bukan sekadar teman curhat, melainkan ada dugaan pemaksaan opini yang mendorong Mawa untuk memilih jalan perpisahan. Ya, ingat itu FRS ya, jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya itu dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pengen pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini gitu loh. Kayaknya di sini saya bingung ya kan, kayak ini FRS ini umurnya udah hampir 40 tahun, ya kan? Ya banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya, pahlawan kesiangan. Jadi seolah-olah baik, padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba sebenarnya. Kalau mengerti agama di sini, ayo kita dulu. Dibilang kan saya tidak mengerti agama, di sini saya bilang saya pakai ilmu, iya benar ini ya, saya pakai ilmu. Justru jika anda ini semua yang coba menghasut itu lebih mengerti, harusnya paham bahwasanya di sini utamakan tabayun, ketemu wanayun. Nggak apa-apa, kita ketemu, kita tunjukkan gitu kan. Kita ceritakan dulu perkaranya itu seperti apa. Jadi nggak menjudge dari salah satu pihak saja. Selanjutnya, seperti apa pula kuasa hukum Inara sebut kliennya masih sangat menyayangi Insanul hingga rela tempuh jalan damai. Lantas, bagaimana kelanjutan nasib hubungan mereka setelah SP3 keluar? Benarkah langkah Inara mencabut laporan terhadap Insanul adalah demi mempertahankan keutuhan mereka? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Langkah ini resmi diambil menyusul keputusan Inara yang menarik kembali laporannya terkait dugaan penipuan yang sempat menyudutkan Insanul. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pernyataan Lecumanan, kuasa hukum Inara, yang menyebut bahwa pencabutan laporan ini bukan sekadar urusan hukum semata, melainkan bukti otentik betapa besarnya rasa sayang Inara yang masih tersisa untuk Insanul. Kita bersama Mas Insanul dan PA dari Inara Rusli berkunjung ke Polda Metro Jaya, unit Kamnek, seguna untuk
menghadap ke penyidik laporan dari Inara Rusli, dan rencananya informasinya hari ini sudah terbit adanya SP3 atau surat pemberhentian perkara dari laporannya Inara Rusli. Nah, nanti kita akan ke dalam untuk diberita serah terima dan tanda terima untuk diterimanya surat SP3-nya. Hari ini kebetulan telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli, bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan, yaitu terbitlah SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, jadi hari ini kebetulan kita bersama ya untuk ngambil itu lampiran daripada SP3 tersebut ya. Jadi memang sudah beberapa kali wawancara saya selalu sampaikan ya, bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya itu pada Mas Insan ini, jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya, Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun. Mungkin sedikit aja sih dari saya, mau bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak ya, ketiga belah pihak ya, mau bagaimanapun. Dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara ya baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan, mau bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya, dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawar ya, prioritaskan bagaimanapun dia juga seorang perempuan. Jadi ya itu dari hasil diskusi baru-baru ini. Tak hanya bicara soal kasih sayang, kuasa hukum Inara Rusli, Lecumanan, juga melontarkan pernyataan menakjubkan yang seketika mencuri perhatian publik. Dengan penuh keyakinan, sang pengacara meyakini bahwa kliennya, Inara, tidak akan mendekam di balik jeruji besi lantaran ancaman hukuman yang disangkakan diduga masih di bawah 5 tahun. Bahkan, kuasa hukum Inara ini menitipkan pesan menohok bagi Wardatina Mawa. Ia mengingatkan Mawa agar tetap patuh kepada suami, mengingat secara hukum Insanul masih merupakan suami sahnya. Terkait dengan yang namanya laporan Saudara M ya, oke, Saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun, oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta, ya. Jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh Saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran, ya, diduga jelas ada pelanggaran. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka. Ya kan? Jadi menurut saya, Saudara M, ini saya pesan sama kamu ya. Terhadap suami kamu,
lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif. Ya, toh suami kamu masih sah suami kamu. Artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Naik ke tahap penyidikan, benarkah calon tersangka dalam kasus laporan Mawa sudah di depan mata? Simak analisis tajam Hotman Paris soal nasib Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang disebut tak akan bisa ditahan. Lantas, siapa yang akan menyandang status tersangka di tengah ancaman pasal perzinahan? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kasus hukum antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli rupanya turut memancing sang pengacara kondang, Hotman Paris, untuk angkat bicara. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan penuh analisa tajam, praktisi hukum senior ini memberikan pandangan hukum yang cukup mengejutkan terkait naiknya status laporan Mawa ke tahap penyidikan. Hotman menegaskan bahwa dalam pasal perzinahan, ancaman hukumannya berada di bawah 5 tahun, sehingga secara prosedural, para terlapor kemungkinan besar tidak akan ditahan. Namun, pengacara tajir melintir ini memberikan catatan. Menurutnya, jika sebuah laporan sudah naik ke tingkat penyidikan, itu adalah sinyal kuat bahwa kepolisian sudah mengantongi bukti yang cukup dan tinggal selangkah lagi untuk menetapkan sosok calon tersangka. Lantas, siapakah yang akan segera menyandang status tersebut? Sebab perzinahan itu kan di bawah 5 tahun, kemungkinan nggak bisa ditahan langsung. Ya kalau sudah naik penyidikan berarti ada tersangka dong. Kalau sudah penyidikan berarti sudah ada calon tersangka. Tinggal nanti di BAP formalitas itu baru tersangka. BAP-nya itu kan biasanya hanya mengganti doang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya mengganti title-nya aja BAP-nya. Berarti sudah ada tersangka. Kalau memang ini saya nggak tahu. Kalau memang benar itu isi video, kalau memang jelas di situ bahwa kalau memang jelas di situ si cowok itu dengan si cewek yang bukan istrinya, ya itu sudah bukti yang sah. Kalau memperkuat lagi sudah memenuhi syarat menetapkan tersangka. Kalau sudah penyidikan berarti sudah pasti akan ada calon tersangka bentar lagi. Berarti 2 orang kemungkinan akan jadi tersangka. Sama. Ya. Kalau perzinahan pasti 2. Kan nggak bisa dong main sendiri. Masih terikat hubungan perkawinan walaupun sudah tidak serumah. Selama masih terikat, kalau seseorang ada bukti melakukan hubungan intim dengan yang bukan istrinya, itu perzinahan walaupun tidak serumah. Apalagi menikah siri kena lagi, ada pasal lain lagi, bisa 2 kali. Ya, nikah siri itu ada, apalagi sekarang tanpa izin istri pertama pidana lagi, bisa double pidananya. Nikah lagi, makanya jangan sembarang nikah loh. Kalau nikah lagi tanpa izin istri pertama, itu pidana lagi, ya. Kalau sudah ditetapkan, kalau sudah naik penyidikan, yang jadi tersangka bukan video pornonya, tapi orangnya. Kalau benar itu ada video porno, namanya perzinahan. Kalau benar ada, kalau benar sudah memenuhi unsur, makanya sudah. Begitu naik ke penyidikan, sudah pasti akan ada tersangka. Kalau itu perzinahan, ya berarti siapa yang dilaporkan berzina. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen